Ya, pemirsa, kita menuju KPK untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait dengan isu terkini. Mungkin salah satunya tentang OTT kemarin ya. Berikut ini kita simak, pemirsa. Kita akan menyampaikan melalui konferensi pers terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati dan Madiun. Nanti akan kita langsungkan sekaligus dan tentunya nanti kita juga akan tampilkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Baik, yang pertama kepada Bapak Asep Guntur kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan perkara Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah cukup lama menunggu dan juga membersamai kami dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi. Baik, pada kesempatan malam ini, izinkan kami membacakan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Pada hari ini tanggal 20 Januari tahun 2026. Pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik serta pelayanan berbagai program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan hayat hidup masyarakat luas. Jadi secara struktural mulai dari pusat sampai dengan daerah, dan tentunya desa ini memiliki peran yang sangat vital karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi, tapi juga menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari. Jadi ini mungkin sangat agak boleh dibilang jarang ya, yang biasanya pemerasan itu dilakukan terhadap pengisian jabatan-jabatan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi seperti itu ya, yang pernah terjadi. Tetapi kali ini untuk pengisian perangkat desa pun dimintai sejumlah uang. Tentunya ini sangat miris ya, seperti itu. Kenapa menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari? Karena tentunya setelah menjabat, para aparatur pemerintahan desa ini yang dipikirkan adalah bukan lagi bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, tetapi justru bagaimana mengembalikan sejumlah uang yang dia gunakan untuk mendapatkan posisi tersebut. Maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pelaku terduga pemerasan dalam proses pengisian jabatan aparatur desa menjadi penting, karena tidak hanya untuk menindak pelaku tetapi juga sebagai upaya memutus mata rantai korupsi sejak awal. Mungkin rekan-rekan berpikir bahwa wah ini aparat desa pasti juga berapa sih ngasihnya gitu. Tapi lihat aja nanti buktinya. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pada sisi edukasi anti korupsi, KPK pun telah menginisiasi adanya program desa anti korupsi. Ya, di beberapa provinsi juga ada perwakilannya desa anti korupsi yang mengusung semangat transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah desa. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret.
Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya untuk jadi ini. Ya seperti tadi disampaikan umumnya itu ya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten, tapi ini desa ini. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya. Jadi seperti itu. Jadi dulu tim sukses, gitu ya seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini. Yaitu saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana, saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Bungkal, saudara YY, Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota, kemudian saudara PRA selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya saudara YON selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan saudara Jion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Jion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Jion ini dinaikin ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila caperdes calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu seperti itu. Nah kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Jion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya. Tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para
Capardes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim dari KPK mengamankan 8 orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, yaitu saudara SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, saudara YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, saudara Jion, Kades Arumanis, Kecamatan Jakenan, saudara JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jakenan, saudara TAS, Camat Jaken, saudara PRI, Camat Margorejo, saudara Sui, calon perangkat desa, dan saudara JKL, calon perangkat desa. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini diputuskan naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 20 huruf C KUHP. Dalam kesempatan ini KPK mengimbau kepada para calon perangkat desa yang lain. Nah ini kan baru dari desa Jaken ya, tidak salah. Jaken apa Jakenan? Jaken, ya. Jaken ya, maaf nih salah. Jadi ini kan baru dari calon perangkat desa di Kecamatan Jaken. Tadi disampaikan ada 21 kecamatan. Jadi masih ada 20 kecamatan lagi nih. Jadi kami menghimbau pada calon perangkat desa pasti kan diperlakukan sama nih. Dimintai juga oleh korlap masing-masing atas perintah dari saudara SDW. Nah, tentunya agar yang bersangkutan kooperatif memberikan informasi terkait dengan dugaan peristiwa pemerasan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi jangan takut karena di sini adalah nanti perangkat desa ini adalah korban pemerasan gitu ya, seperti itu. Sehingga agar semakin membuat terang perkara ini serta bisa mengungkap hingga tuntas jika ada modus tindak pidana korupsi serupa untuk pengisian jabatan-jabatan lain maupun jika ada sesuatu peran dari pihak-pihak lainnya. KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Pati ini, khususnya kepada pihak warga masyarakat Pati, Polres Kudus, Polres Rembang, Polres Pati yang telah memfasilitasi pemeriksaan para terduga pelaku dan juga tentunya kepada rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami dalam penanganan perkara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati, di mana KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara SDW selaku Bupati Pati periode 2025 sampai dengan 2030, kemudian saudara YON selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, kemudian saudara Cion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, dan saudara JAN selaku Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menampilkan barang bukti yang turut diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini.
Barang bukti ini senilai 2,6 miliar rupiah yang diamankan dari penguasaan saudara CAN, Cion, YON, dan juga saudara SDW. Jadi rekan-rekan ini terlihat rapi karena sudah di packing ulang ya. Jadi sebelumnya itu ditaruh di karung. Tadi ada kan kelihatan karungnya di bawah. Nanti kita perlihatkan. Jadi bawahnya di karung. Gitu kan Mas Budi ya? Atas belakang. Atas belakang. Atas belakang. Atas belakang. Atas. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Baik teman-teman, mohon maaf kita simpan dulu untuk pertanyaan terkait dengan Pati. Kita akan berlanjut terkait dengan peristiwa tertangkap tangan kedua yang KPK lakukan di wilayah Kota Madiun, yaitu terkait dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya kepada Bapak Asep Guntur kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap. Terima kasih pada Mas Jubir. Baik rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan dengan perkara yang kedua, yaitu peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pemerasan. Kembali ini juga pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. Jadi dana CSR itu hanya sebagai bungkusnya saja gitu. Bungkusnya saja serta penerima lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dana Corporate Social Responsibility atau CSR seyogianya untuk kepentingan sosial dan lingkungan hidup bagi kepentingan masyarakat serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dana CSR seharusnya juga memberi dampak manfaat sosial secara nyata bagi masyarakat, bukan sumber keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi dana CSR yang diberikan oleh perusahaan itu seharusnya memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak tidak teranggarkan gitu ya, seperti itu. Maka ketika dana CSR digunakan sebagai modus operandi untuk menerima fee atau imbalan, yang dirugikan bukan hanya keuangannya, namun juga mencederai hak masyarakat atas pembangunan yang adil. Jadi yang seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas
umum dan lain-lain yang pembangunan yang menggunakan dana CSR, maka dengan digunakannya secara tidak sah oleh oknum koruptor, maka masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Selain itu, dalam perkara ini juga ditemukan fakta adanya peraturan wali kota tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP yang tidak ditaati serta menyalahi ketentuan dalam undang-undang PT tentunya, perseroan terbatas. Di antaranya terkait dengan pemberdayaan TSP atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk uang maupun tata kelola yang tidak dilakukan secara kredibel. Ini sudah ada aturan-aturannya sebetulnya, tetapi kemudian disimpangi oleh oknum tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Madiun menjadi warning atau peringatan keras bahwa tata kelola pemerintah daerah seharusnya berpihak kepada masyarakat. Jadi seharusnya dana-dana sosial ini untuk kemaslahatan masyarakat, untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat, tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kali kedua terjadi di Kota Madiun. Jadi ini adalah yang kedua kali. Jadi ini berulang sehingga kami sebetulnya sangat prihatin dengan hal ini dan semoga ini adalah yang terakhir ya di Madiun, tidak terjadi lagi. Ketika itu KPK melakukan penindakan terhadap Wali Kota Madiun terkait dengan korupsi proyek pasar besar, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Itu yang dulu, yang sebelumnya ya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan, tetapi harus diikuti dengan perbaikan sistem, budaya, dan komitmen serta integritas yang berkelanjutan. Jadi selain dari penindakan, maka kemudian ada perbaikan sistem nanti yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan dan juga diikuti dengan pendidikan anti korupsi, di mana untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana perilaku koruptif yang harus dihindari. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, ya, Korsup, jadi selain dari yang 3 tadi juga fungsi koordinasi dan supervisi sebagai upaya pencegahan KPK mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan demi menghadirkan pemerintah yang bersih, melayani, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Adapun kronologis perkaranya adalah sebagai berikut. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Jadi disampaikan oleh Wali Kota kepada Kepala Dinas tersebut, ya, Saudara SMN dan Saudara SD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun. Yang disampaikan arahan untuk mengumpulkan sejumlah uang, ada arahannya gitu ya. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada. Ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta. Terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Jadi ada di depannya gitu ada akses jalan untuk menuju ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi Stikes ini juga sedang berproses untuk menjadi universitas. Pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan Stikes menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RR selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Saudara MD melalui transfer rekening atas nama CPSA. Ini perusahaan ya, CPSA ini.
Dari peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 9 orang, yaitu Saudara MD, Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030. Jadi ini adalah periode kedua yang bersangkutan ya. Kemudian Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD. Kemudian Saudara TM, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Saudara KP, Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbudfora Kota Madiun. Saudara US, Wakil Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun. Saudara EB, Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun. Saudara IM, mantan orang kepercayaan Saudara MD. Saudara SK, selaku pihak swasta atau pemilik atau direktur CPMA dan rekanan kepercayaan Saudara MD. Dan Saudara SG selaku pemilik Rumah Sakit Darmayu dan developer PT HB. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 550 juta. Dengan rincian 350 juta diamankan dari RR dan 200 juta diamankan dari TM. Jadi dari dua orang ini jumlahnya 550 juta. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Jadi selain dari permintaan tadi ke Stikes, ada untuk mendirikan usaha di sana. Nah, dimintai untuk pengajuan izinnya itu diminta oleh oknum wali kota ini. Bahwa pada bulan Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer sekitar 600 juta, di mana uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PTHB yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam 2 kali transfer rekening. Penerimaan lainnya atau gratifikasi, penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh Saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD melalui Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. Namun pihak kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar 200 juta, bahwa kemudian terjadi kesepakatan atas kesanggupan pemberian fee yang dilaporkan oleh TM kepada MD. Bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini banyak sekali gitu ya, di beberapa kali di beberapa perkara yang berbeda. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 orang tersangka ya sesuai dengan kecukupan bukti dan juga perannya masing-masing, yaitu Saudara MD Wali Kota Madiun periode 2025-2030 ya, ini periodenya yang kedua. Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD dan Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara MD dan Saudara RR disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E atau pemerasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 20, Yunto pasal 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Selain itu, Saudara MD bersama-sama dengan Saudara TM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B besar. Ini gratifikasi Undang-Undang 31 tahun 1999, Yunto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Yunto pasal 20, Yunto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH Pidana.
Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung seperti kontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan Kota Madiun, khususnya kepada warga masyarakat Madiun, Polres Madiun, pihak Angkasa Pura, protokol penerbangan Bandara Juanda, Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia yang telah memfasilitasi proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kota Madiun, di mana KPK kemudian menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan periode 2025 sampai dengan 2030. Kemudian Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan dari Saudara MD, dan Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Selanjutnya kami akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, yaitu uang tunai senilai 550 juta rupiah. Cukup teman-teman? Baik, kawan-kawan media, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Belum, masih Riksan.